Di bawah terik matahari gurun, Epri menunduk, tangannya kotor oleh oli dan debu mesin. Lelaki asal Lamongan itu sudah 3 tahun bekerja di bengkel kecil milik orang Arab di pinggiran kota Doha, Qatar. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar panas, tapi semangatnya belum padam. Ia dikenal pendiam, jarang bicara, tapi tangannya terampil membetulkan apapun yang rusak. Sore itu, suara raungan mesin super cepat memecah kesunyian bengkel. Sebuah motor sport meluncur berhenti di depan. Dari balik helm mahal berwarna perak, turunlah seorang wanita Arab muda, cantik, tinggi, dengan wajah yang menantang. Dialah Kiki Alhamdan, pembalap profesional perempuan yang terkenal di sirkuit Timur Tengah. Ia menatap Epri dengan tatapan merendahkan. "Bisa nggak kamu betulkan motor ini? Semua mekanik di Doha nggak bisa bikin dia kencang seperti dulu," ujar Kiki dengan logat Arab yang kental. Menatap Epri dari ujung rambut sampai kaki, seolah tak percaya mekanik lusuh sepertinya bisa apa-apa. Epri menatap singkat lalu berkata pelan, "Saya coba, madam. Kalau Allah izinkan mungkin bisa." Kiki mendengus sinis. "Kalau kau bisa bikin motor ini melaju lebih cepat dari sebelumnya," katanya sambil menatap tajam, "aku rela jadi istrimu." Orang-orang di bengkel terdiam. Mereka tahu Kiki hanya bercanda, tapi ucapan itu seperti api yang menyulut harga diri Epri. Lelaki yang selama ini hanya dipandang rendah, kini punya alasan untuk membuktikan dirinya, bukan untuk uang tapi untuk kehormatan. Hari itu juga, Epri mulai membongkar motor balap Kiki, mesin Ducati Panigale GP Edition, keluaran terbaru. Ia bekerja tanpa istirahat. Tangan kasarnya memeriksa setiap baut, setiap komponen, seolah membaca doa di setiap sentuhan. Ia tahu Kiki tak percaya padanya. Namun di hatinya, ia ingin sekali membuktikan bahwa tidak semua yang datang dari desa harus dipandang rendah. Di tengah kesibukannya, ia teringat wajah ibunya di Lamongan, yang dulu menangis melepasnya berangkat ke Timur Tengah. "Kerja yang halal, nak, jangan pernah malu jadi orang kecil," pesan ibunya. Kalimat itu seperti bahan bakar yang membuatnya terus bertahan di negeri orang. Sementara itu, Kiki memperhatikan dari jauh. Di matanya, Epri hanya lelaki kumal yang tidak tahu dunia balap. Tapi ada sesuatu yang membuatnya terus memperhatikan. Ketenangan Epri. Tak ada rasa gugup, tak ada kesombongan, hanya fokus dan ketekunan. Malam itu, saat bengkel sepi, Kiki mendekat dan bertanya, "Kau belajar dari mana mesin seperti ini?" Epri tersenyum tipis. "Dulu saya cuma bantuin bengkel di kampung, tapi mesin itu sama saja, madam. Yang penting hati-hati dan sabar." Jawaban itu membuat Kiki diam. Ia terbiasa dikelilingi orang yang memuja popularitasnya, bukan orang yang menjawab sederhana tapi dalam seperti itu. 2 hari berlalu, mesin motor Kiki sudah dibongkar total. Beberapa teknisi lokal yang sempat mengejek Epri mulai penasaran. Mereka melihat Epri memodifikasi saluran bahan bakar dan sistem pendingin dengan cara yang tak biasa. Bukan pakai alat canggih, tapi dengan logika dan perhitungan manual yang penuh ketelitian. "Kau yakin nggak akan rusak?" tanya salah satu teknisi. "Kalau rusak biar tanganku yang tanggung," jawab Epri tenang. Sementara itu, Kiki mulai kehilangan kesabarannya. "Jangan buang waktuku, pekerja Indonesia," katanya ketus. Namun Epri hanya tersenyum kecil. Ia tahu, hasil kerja tak perlu banyak bicara. Hari ketiga, pagi yang panas di padang pasir, berubah menjadi momen yang tak akan dilupakan siapapun di bengkel itu. Epri mendorong motor Kiki keluar, siap diuji. Kiki menatapnya dengan tatapan meremehkan, lalu naik ke motor. "Kau siap kalau ini gagal?" tanya Kiki tajam. "Saya siap ditertawakan, asal saya sudah mencoba," jawab Epri tenang. Suara mesin menyala, dan tiba-tiba suara itu berbeda. Lebih halus tapi bertenaga. Ketika Kiki menarik gas, motor itu melesat seperti kilat. Dalam hitungan detik, raungan mesinnya membelah udara, melewati batas kecepatan yang bahkan teknisi Ducati sendiri belum pernah capai. Semua orang terpaku. Kiki berhenti beberapa menit kemudian, terengah tapi matanya berbinar. Ia turun dari motor menatap Epri lama. "Bagaimana kau bisa?" Suaranya bergetar antara kagum dan tak percaya. Sejak hari itu, suasana bengkel berubah total. Semua orang yang dulu meremehkan Epri kini menatapnya dengan kagum. Namun Epri tetap rendah hati, hanya tersenyum kecil dan kembali membersihkan tangannya dari oli. Sementara Kiki, yang biasanya sombong dan angkuh, tiba-tiba kehilangan kata-kata. Ia memandangi motor kesayangannya dengan ekspresi yang belum pernah terlihat sebelumnya, campuran antara heran dan takjub. Saat ia menghampiri Epri, suaranya terdengar lebih lembut. "Kau betul-betul membuatnya hidup kembali," katanya pelan.
Epri hanya menjawab sederhana, "Bukan saya, madam. Mungkin karena motornya ingin kembali didengar." Kalimat itu, anehnya, membuat Kiki terdiam lama. Ia menatap Epri seolah baru menyadari bahwa lelaki sederhana ini berbeda dari siapapun yang pernah ditemuinya. Beberapa hari kemudian, Kiki mengundang Epri ke sirkuit pribadi milik keluarganya. "Aku ingin kau lihat hasil kerja tanganmu di lintasan sesungguhnya," katanya. Epri sempat menolak, merasa tak pantas berada di tempat mewah seperti itu. Tapi akhirnya ia setuju. Saat tiba di sirkuit, Epri seperti masuk dunia lain. Bangunan modern, garasi penuh motor balap mahal, dan para kru profesional berseragam lengkap. Ia berdiri kikuk di pojok, dengan pakaian lusuh dan topi usang. Sementara Kiki mengenakan racing suit merah hitam yang membuatnya tampak gagah dan anggun sekaligus. Ketika mesin menyala dan Kiki mulai melaju, semua mata tertuju padanya. Motor itu berlari kencang seperti tak pernah sebelumnya. Saat garis finish terlewati, kecepatan tertinggi yang dicapai memecahkan rekor pribadi Kiki. Semua bersorak, tapi yang pertama ia pandangi bukan timnya, melainkan Epri. Setelah balapan usai, Kiki menghampiri Epri dengan senyum lebar. "Kau tahu?" katanya sambil menepuk bahunya. "Kau baru saja membuatku mencetak rekor tercepat sepanjang karierku." Epri menunduk malu. "Saya cuma memperbaiki yang rusak, madam." Namun Kiki tiba-tiba berkata, setengah bercanda tapi penuh makna, "Lalu bagaimana dengan janjiku waktu itu? Kau ingat?" Epri tertegun, tak berani menatap matanya. "Itu hanya candaan kan?" katanya. Kiki tersenyum samar. "Mungkin, tapi aku tidak pernah merasa dicandai oleh takdir." Kalimat itu menancap dalam di hati Epri. Ia tak tahu apakah Kiki sungguh-sungguh, tapi sejak hari itu, tatapan gadis Arab itu kepadanya tak lagi sama. Hari-hari berikutnya, Kiki semakin sering datang ke bengkel. Awalnya hanya untuk memastikan motornya dalam kondisi baik, tapi lama-lama ia datang tanpa alasan. Kadang hanya membawa kopi dan duduk diam di dekat Epri yang sedang bekerja. "Kau selalu tenang, Epri. Tak seperti orang-orang di sini yang selalu ingin cepat dan sempurna," ucap Kiki suatu sore. Epri tersenyum kecil. "Kalau terlalu cepat, kadang kita lupa menikmati perjalanan, madam." Jawaban itu membuat Kiki menatapnya lama, seolah mempelajari sisi lain kehidupan yang tak pernah ia kenal. Di balik kebisingan mesin dan bau oli, tumbuh sesuatu yang halus, rasa hormat, lalu rasa penasaran, dan entah sejak kapan, berubah menjadi ketertarikan yang sulit dijelaskan. Namun tidak semua orang senang melihat kedekatan itu. Beberapa rekan pembalap Kiki mulai berbisik-bisik. "Kau serius dekat dengan pekerja bengkel itu? Dia cuma TKI, Kiki," sindir salah satunya saat konferensi pers. Wajah Kiki berubah dingin. "Dia lebih jujur dari banyak orang yang aku kenal di lintasan," jawabnya tegas, membuat wartawan terdiam. Tapi gosip itu terus berkembang, bahkan sampai ke telinga ayah Kiki, seorang pengusaha otomotif terkenal di Qatar. "Anak ayah bukan untuk orang rendahan," kata ayahnya dengan nada keras. Kiki mencoba menjelaskan bahwa Epri bukan sekadar mekanik, tapi ayahnya menolak mendengar. "Kau mempermalukan keluarga kita." Hari itu, Kiki menangis untuk pertama kalinya sejak menjadi pembalap. Sementara itu, Epri tak tahu menahu soal tekanan yang dialami Kiki. Ia hanya merasa akhir-akhir ini gadis itu jarang datang. Hatinya cemas, tapi ia tak berani menanyakan. Hingga suatu malam, Kiki datang ke bengkel dengan mata sembab. "Aku mungkin tak bisa datang lagi ke sini," katanya pelan. Epri tertegun. "Kenapa, madam?" Kiki menatapnya dengan mata yang bergetar. "Ayahku melarangku bertemu denganmu," katanya. "Aku mempermalukan keluarga." Suasana bengkel tiba-tiba sunyi. Hanya suara angin malam yang terdengar dari jendela. Epri menatap tanah, lalu berkata dengan suara berat, "Saya mengerti, kadang cinta harus kalah sama kenyataan." Air mata menetes di pipi Kiki. "Aku tidak mau kalah," katanya lirih, sebelum pergi meninggalkan Epri yang hanya bisa menatap punggungnya menjauh. Sejak malam itu, bengkel terasa sunyi bagi Epri. Tak ada lagi suara tawa kecil dari Kiki yang biasanya datang membawa kopi. Tak ada lagi tatapan mata yang diam-diam memberi semangat di sela lelahnya bekerja. Epri mencoba fokus pada pekerjaannya, tapi jiwanya seperti kosong. Rekan-rekan bengkel mulai memperhatikan perubahan itu. "Kau kenapa, Epri? Sakit?" tanya seorang teknisi. Epri hanya tersenyum. "Tidak, cuman rindu." Kalimat sederhana itu membuat suasana hening sejenak. Hingga suatu pagi, datang dua pria Arab berpakaian rapi membawa surat dari pemilik bengkel.
Mereka mengatakan bahwa kontrak kerja Epri berakhir lebih cepat dari seharusnya. Perintah langsung dari atas, kata mereka dingin. Epri tahu, tanpa perlu dijelaskan siapa atas itu. Ia hanya menunduk dan menerima nasibnya. Hari terakhir di bengkel, Epri mengemasi barang-barangnya dalam kardus kecil, sepasang sarung tangan lusuh, beberapa kunci pas, dan foto ibunya yang mulai pudar. Sebelum keluar, ia sempat menatap kembali motor Kiki yang masih disimpan di pojok. Terima kasih sudah bikin aku berarti, meski sebentar. Gumamnya lirih. Ia berjalan keluar tanpa ada satupun yang berani menatapnya. Di luar, angin gurun bertiup kencang. Epri melangkah meninggalkan bengkel itu dengan perasaan campur aduk. Ia tak marah, hanya kecewa. Bukan karena kehilangan pekerjaan, tapi karena perasaan yang tumbuh jujur harus berakhir dengan cara yang menyakitkan. Beberapa hari kemudian, Kiki baru tahu kabar bahwa Epri dipecat. Ia marah besar. Ayah, kenapa kau lakukan itu? Serunya saat menghadapi ayahnya di ruang kerja. Pria tua itu tetap tenang. Aku melindungimu dari kehinaan. Kau akan menikah dengan pembalap dari Dubai bulan depan. Itu keputusan keluarga. Kiki menatapnya tak percaya. Meneka? Dengan seseorang yang bahkan tak aku kenal? Ayahnya menatap tajam. Begitulah hidup orang terpandang. Kau tidak boleh jatuh cinta pada seorang buruh. Kata-kata itu menghantam dada Kiki seperti pisau. Ia berlari keluar, tak peduli penjaga yang memanggil. Malam itu, ia mengendarai motornya sendirian menembus padang pasir. Tanpa arah, hanya dengan satu tujuan, mencari Epri. Sementara itu, Epri tinggal di kamar sewaan kecil di pinggiran kota. Ia kembali memperbaiki motor-motor kecil milik tetangga, sekadar untuk bertahan hidup. Di tengah kesederhanaan itu, pikirannya tetap melayang pada Kiki. Ia tidak berharap banyak, hanya ingin tahu apakah gadis itu baik-baik saja. Malam itu, saat ia hendak menutup bengkel kecilnya, suara raungan motor terdengar di kejauhan. Ia menoleh, dan di sana, di bawah cahaya lampu jalan, berdirilah Kiki, masih mengenakan baju balap dan helm di tangan. Nafasnya tersengal, matanya memerah. Aku sudah mencarimu kemana-mana, katanya dengan suara bergetar. Epri terdiam, seolah tak percaya gadis itu berdiri di depannya lagi. Kiki mendekat, matanya basah. Aku tak peduli lagi dengan apa kata ayahku. Aku hanya tahu, kau satu-satunya orang yang memperlakukanku bukan karena aku siapa, tapi karena aku manusia. Epri menatapnya lama, tak tahu harus berkata apa. Kau seharusnya hidup bahagia, Kiki. Aku cuma orang kecil, ujarnya pelan. Kiki menggeleng keras. Tidak, justru karena kau sederhana, aku merasa hidupku nyata. Suasana sunyi, hanya suara angin malam yang mengiringi pertemuan itu. Lalu Kiki meletakkan sesuatu di tangan Epri, kunci motor balapnya. Motor ini milikmu sekarang. Aku ingin kau bawa ke lintasan dan buktikan bahwa yang kau buat bukan hanya mesin, tapi keajaiban. Epri menatap kunci itu, hatinya bergetar. Beberapa hari kemudian, berita mengejutkan tersebar di media. Pembalap Arab Kiki Alhamdan keluar dari tim dan menolak pernikahan yang dijodohkan. Dunia balap heboh, dan ayah Kiki murka. Namun Kiki sudah tak peduli. Ia datang ke bengkel kecil tempat Epri bekerja dan berkata, "Jika dulu aku mengujimu dengan mesin, kini aku ingin menguji diriku sendiri, apakah aku berani mencintai tanpa batas." Epri terdiam. "Kau tidak harus lakukan ini," katanya lirih. Tapi Kiki hanya tersenyum. "Aku sudah janji. Jika kau bisa, aku rela jadi istrimu." Kata-kata itu kembali menggema, sama seperti dulu di bengkel besar itu. Tapi kali ini, bukan sebagai ejekan, melainkan pengakuan yang tulus. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat bagi keduanya. Media terus memberitakan keputusan Kiki meninggalkan dunia balap dan keluarganya. Banyak yang mencemooh, menyebutnya gila, karena memilih seorang TKI lusuh ketimbang hidup bergelimang kemewahan. Tapi Kiki tetap teguh. Ia tinggal di rumah kecil yang disewa Epri di pinggiran kota. Di sana, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia mencuci pakaiannya sendiri, menanak nasi, dan duduk di kursi kayu sederhana sambil menatap langit malam bersama Epri. "Aku tidak pernah merasa sebebas ini," kata Kiki suatu malam. Epri hanya menatapnya lembut. "Kebahagiaan bukan dari tempat, tapi dari hati yang tahu kapan harus berhenti mencari," jawabnya. Kiki tersenyum kecil, menunduk. "Mungkin aku menemukannya di sini." Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Ayah Kiki menggunakan pengaruhnya untuk menekan pihak imigrasi. Suatu pagi, petugas datang membawa surat deportasi untuk Epri. Alasannya, izin kerjanya telah habis.
Kiki menangis, berusaha memohon, tapi petugas tak bisa berbuat banyak. Maaf, Nona, ini perintah dari atas. Epri mencoba menenangkan Kiki. Jangan menangis, madam. Mungkin ini jalan Tuhan. Tapi di matanya sendiri ada kesedihan yang dalam. Saat ia digiring menuju mobil, Kiki berlari memeluknya. Aku akan menyusulmu ke Indonesia, kau dengar? Teriaknya. Epri hanya bisa tersenyum getir sambil berkata, kalau memang jodoh, lautan pun tak bisa memisahkan kita. Mobil itu melaju menjauh, meninggalkan Kiki berdiri di bawah matahari gurun dengan air mata mengalir di wajahnya. 3 bulan berlalu. Di kampung halamannya di Lamongan, Epri kembali bekerja di bengkel kecil milik temannya. Ia berusaha menata hidupnya lagi. Tapi di setiap malam, saat semua orang tidur, ia duduk di depan bengkel menatap kunci motor yang dulu diberikan Kiki. Ia belum tahu apakah gadis itu benar-benar akan menepati janjinya. Mungkin dia sudah lupa, gumamnya. Tapi jauh di dalam hati, ada sesuatu yang membuatnya tetap percaya. Di sisi lain, di Qatar, Kiki berjuang keras melawan tekanan keluarganya. Ia menjual motor balap pribadinya dan menggunakan uang itu untuk membuka bengkel kecil. Aku akan membuktikan bahwa cinta tidak bisa dibeli, katanya tegas. Suatu sore yang tenang di Lamongan, suara motor asing terdengar di kejauhan. Epri yang sedang bekerja spontan menoleh. Dari ujung jalan desa yang berdebu, muncul sosok perempuan mengenakan jaket kulit hitam dan helm perak, gaya khas pembalap profesional. Motor yang dikendarainya tampak familiar, Ducati Panigale GP Edition. Saat helm dilepas, wajah itu membuat Epri terpaku. Kiki? Suaranya bergetar. Kiki tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku janji akan datang, kan? Katanya pelan. Penduduk desa yang melihat adegan itu hanya bisa terpana. Perempuan Arab cantik dengan pakaian balap mahal berdiri di depan bengkel sederhana, memandang seorang lelaki kampung dengan tatapan penuh cinta. Hari-hari selanjutnya di desa itu menjadi cerita yang banyak diperbincangkan. Kiki tinggal di rumah kecil milik Epri dan ikut membantu memperbaiki motor. Anak-anak desa memanggilnya Mbak Kiki Balap. Ia belajar memasak, mencuci, dan bahkan membantu warga memperbaiki kendaraan. Orang-orang yang dulu heran kini mulai menghormatinya. Suatu sore, saat mereka duduk di tepi sawah menatap matahari terbenam, Kiki memegang tangan Epri dan berkata, "Aku sudah meninggalkan segalanya di Qatar. Tapi aku tidak kehilangan apapun, karena aku menemukanmu." Epri hanya terdiam, matanya basah. "Aku tak punya apa-apa, Kiki," katanya. Kiki tersenyum. "Kau punya sesuatu yang tak dimiliki siapapun, ketulusan. Namun takdir masih menyimpan ujian terakhir." Suatu hari, tim balap internasional yang dulu menaungi Kiki datang ke Indonesia untuk ajang promosi. Mereka mendengar kabar bahwa Kiki kini tinggal di desa bersama seorang mekanik lokal. Manajer tim itu menemuinya dan berkata, "Kami ingin kau kembali, Kiki. Dunia balap merindukanmu." Kiki menatap mereka lama, lalu menjawab, "Aku akan kembali, tapi dengan satu syarat, aku ingin Epri jadi kepala mekanik timku." Para petinggi tim tertawa, mengira itu lelucon. Tapi Kiki menatap mereka serius. "Kalau tidak, aku tidak akan ikut." Keputusan itu mengejutkan semua pihak. Namun karena nama besar Kiki, mereka tak punya pilihan selain menerima. Hari perlombaan itu datang. Sirkuit Mandalika penuh sesak dengan penonton dari berbagai negara. Di antara gemuruh sorakan dan suara mesin yang meraung, tampak Kiki berdiri gagah dengan racing suit berwarna putih dan emas, warna yang dulu melambangkan timnya. Di sisi lain, Epri mengenakan seragam mekanik sederhana bertuliskan namanya, Epri, Chief Mechanic. Banyak orang mencibir. Apa pembalap sekelas Kiki mau percaya sama orang kampung? Tapi Kiki tak peduli. Ia menatap Epri dengan penuh keyakinan. "Kau yang membuat motor ini bernyawa, Epri. Hari ini aku hanya akan membawanya berlari," ucapnya. Epri menatapnya dalam, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, biarkan takdirmu melaju sejauh keyakinanmu." Balapan dimulai. Raungan mesin mengguncang udara Mandalika. Kiki melesat di antara deretan pembalap profesional. Kecepatan motornya memukau semua orang. Komentator televisi berseru, "Kiki Alhamdan, pembalap wanita dari Qatar, yang kini membawa tim Indonesia, memimpin lap pertama." Di pit, Epri berdiri dengan mata fokus, tangan menggenggam alat komunikasi. Ia membaca setiap perubahan suara mesin seolah berbicara langsung dengannya. Saat motor Kiki sedikit goyah di tikungan tajam, Epri berteriak lewat radio, "Turunkan gigi 2, percaya sama suara mesinmu." Dan benar,
Motor itu stabil kembali, bahkan melaju lebih cepat. Semua orang terpana bukan hanya oleh kecepatan Kiki, tapi oleh kerja sama mereka yang begitu selaras, seperti dua jiwa yang saling memahami tanpa kata. Di lap terakhir, salah satu pembalap pesaing mencoba menyalip dengan keras. Benturan terjadi dan motor Kiki sempat oleng. Penonton menjerit. Namun dengan ketenangan luar biasa, Kiki mengendalikan motornya dan kembali ke jalur. Di pit, Epri menahan napas, jantungnya berdebar. Kau bisa, Kiki. Ingat janji itu, gumamnya. Seolah mendengar, Kiki menatap garis finish yang tinggal beberapa meter lagi dan memutar gas habis-habisan. Suara mesin menjerit melawan batas, dan dalam sekejap, bendera finish berkibar. Kiki melintasi garis pertama. Sorak-sorai menggema, riuh dan haru bercampur jadi satu. Saat turun dari motor, Kiki langsung melepaskan helmnya. Rambutnya berantakan, napasnya tersengal, tapi senyum di wajahnya tulus dan lega. Ia berlari menuju pit. Tempat Epri berdiri terpaku menatap layar waktu. Tanpa peduli tatapan ribuan orang dan kamera televisi, Kiki langsung memeluk Epri erat. "Kau lihat? Motor yang kau bangun menang," katanya dengan suara bergetar. Epri hampir tak bisa bicara. "Itu semua karena kau percaya," jawabnya lirih. Kiki tersenyum di antara air mata. "Dan sekarang aku juga menepati janjiku." Suasana mendadak senyap di sekitar mereka. "Jika kau bisa, aku rela jadi istrimu," ucap Kiki lantang di depan semua orang. Sorakan penonton meledak, sementara Epri hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Beberapa bulan kemudian, berita pernikahan mereka tersebar di seluruh media internasional. Foto Kiki mengenakan gaun putih sederhana dan Epri dengan setelan jas hitam yang tampak canggung tapi gagah menjadi viral. Upacara digelar secara sederhana di Indonesia, di tepi sawah dekat bengkel tempat mereka pertama kali bekerja bersama. Banyak yang datang bukan karena popularitas, tapi karena rasa haru melihat dua orang dari dunia yang begitu berbeda bisa dipersatukan oleh sesuatu yang lebih besar dari status, kejujuran dan cinta. Saat ijab kabul selesai, Epri berbisik di telinga istrinya. "Aku dulu hanya ingin dihargai, tapi ternyata Tuhan memberiku lebih. Seseorang yang membuat hidupku berarti." Kiki tersenyum, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Beberapa tahun berlalu, Epri dan Kiki kini mengelola bengkel balap kecil di Indonesia, melatih anak-anak muda berbakat yang tak punya kesempatan besar. Di dinding bengkel mereka, tergantung foto kemenangan Kiki di Mandalika, dan tulisan besar berbunyi, "Keajaiban lahir dari ketulusan." Setiap kali ada anak desa yang datang dengan motor butut, Epri akan tersenyum dan berkata, "Motor ini bisa jadi cepat kalau dibuat dengan hati." Di luar bengkel, Kiki sering terlihat duduk di bangku kayu sambil memandang langit senja. "Kau tahu, Pri," katanya suatu sore, "kadang hidup menguji kita dengan hinaan agar kita belajar mencintai tanpa gengsi." Epri menatap istrinya dan menjawab lembut, "Dan aku belajar dari perempuan Arab yang rela menepati janjinya." Mereka tertawa bersama, di bawah langit jingga yang menjadi saksi bahwa cinta sejati tidak butuh janji mewah. Sangat suap dua had yang berani berkata, "Jika kau bisa, aku rela jadi istrimu."